warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10 IPS 2 ingin mempresentasikan hasil klasifikasi kami tentang lumut hati yang dibimbing oleh Bu Masita. Oke guys, kita bakal mau mengambil dan tumbuhan untuk proyek pembuatan herbarium kering. A few moments later. Setelah mengambil tumbuhannya, lalu kita mengeringkan dan menjadikannya seperti ini, bebereng. Lalu kita tulis daunnya, akarnya, dan batangnya. Setelah itu kita mencari taksonnya. Ini klasifikasi tumbuhan lumut. Kingdom yaitu Plantae, divisi Hepatophyta, class Marchantiopsida, ordo Marchantiales, family Marchantiaceae, genus Dromaeothera, dan yang terakhir ada spesies Dromaeothera horsella. Jadi guys, kesimpulannya dari herbarium lumut hati, struktur tubuhnya itu berbentuk talus, reproduksinya aseksual dan seksual. Oke guys, mungkin cukup sekian presentasi dari kami bertiga. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biophyta merupakan kelompok tumbuhan yang memiliki ciri tidak berakar, tidak berbatang, dan tidak berdaun, seperti divisi tumbuhan yang lain. Bryophyta tidak memiliki sistem pembuluh angkut. Bryophyta dikelompokkan ke dalam 3 klasifikasi, yaitu Hepatophyta lumut hati, atau Ceratophyta atau lumut tanduk, atau Bryophyta lumut daun atau sejati. Ciri-ciri tubuh lumut adalah sebagai berikut. Sel penyusun tubuh memiliki dinding sel yang terdiri atas selulosa. Memiliki susunan archegonium yang sama seperti tumbuhan paku. Oleh karena itu, lumut dan paku disebut pula Archaegonophyta. Daun lumut umumnya setebal 1 lapis sel, kecuali ibu tulang daun lebih dari 1 lapis sel. Sel-sel daunnya kecil, sempit, panjang, dan mengandung kloroplas yang tersusun seperti jala. Di antaranya terdapat sel-sel mati dengan penebalan dinding dalam berbentuk spiral. Sel-sel mati ini berguna sebagai tempat persediaan air dan cadangan makanan. Batang lumut hanya mengalami pertumbuhan memanjang dan tidak mengalami pertumbuhan membesar. Pada ujung batang terdapat titik tumbuh dengan sebuah sel pemula di puncaknya. Sel pemula itu biasanya berbentuk bidang 4, tetraeder, kerucut terbalik, dan berbentuk sel-sel baru ketiga arah menurut isinya. Ukuran lumut yang berbatas mungkin disebabkan tidak ada sel berdinding sekunder dan berfungsi sebagai jaringan penyongkong seperti pada tumbuhan berpembuluh. Jika batangnya dilihat secara melintang, tampak bagian-bagian sebagai berikut. Selapis sel kulit, beberapa sel diantaranya memanjang membentuk rizoid epidermis. Lapisan kulit dalam tersusun atas beberapa lapisan sel yang dinamakan korteks. Silinder pusat terdiri atas sel-sel parenkimia yang memanjang dan berguna untuk mengangkat air dan garam-garam mineral. Pada lumut belum terdapat pilium dan xilem. Rizoid tampak seperti benang-benang berfungsi
sebagai akar untuk melekat pada tempat tumbuhnya dan menyerap air serta garam-garam mineral. Rizoid terdiri atas satu deret sel yang memanjang, kadang-kadang dengan sekat yang tidak sempurna. Struktur sporifit. Tubuh lumut terdiri atas vaginula, yaitu kaki yang diselubuhi sisa dinding archegonium, seta atau tangkai, apofisis, yaitu ujung serta yang agak melebar yang merupakan peralihan antara seta dan kotak spora. Kalitra atau tubuh yang berasal dari dinding archegonium sebelah atas menjadi ujung kotak spora. Sporumella, jaringan yang tidak ikut ambil bagian dalam membentuk spora. Reproduksi lumut. Reproduksi lumut bergantian antara fase seksual dan aseksual. Reproduksi aseksualnya dengan spora yang dibentuk oleh sporofit. Reproduksi seksualnya dengan membentuk gamet-gamet, baik gamet jantan maupun gamet betina yang dibentuk oleh gametofit. Ada dua jenis gametanium, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada archegonium, yaitu gametanium betina yang menghasilkan sel telur. Bentuk archegonium seperti botol dengan bagian lebar yang disebut perut. Bagian yang sempit disebut leher. Keduanya mempunyai dinding yang disusun atas selapis sel. Di atas perut terdapat saluran leher dan satu leher yang besar. Sel induk membelah menghasilkan sel telur. Yang kedua ada antheridium, yaitu gametanium jantan yang menghasilkan spermatozoid. Bentuk antheridium bulat seperti gada. Dinding antheridium terdiri atas lapis sel-sel yang mendul dan di dalamnya terdapat banyak sel induk spermatozoid. Sel induk ini membelah secara meiosis dan menghasilkan spermatozoid yang berbentuk seperti spiral pendek. Penyerta spermatozoid memiliki dua flage di bagian depan. Reproduksi seksual homoseksual berlangsung secara bergantian melalui suatu pergiliran keturunan yang disebut metagenesis. Metagenesis lumut berlangsung seperti ditunjukkan skema berikut ini. Yang pertama, spora yang masak keluar dari kotak spora. Kemudian spora berkacamba menghasilkan filamen bercabang-cabang, protonema. Kemudian protonema membentuk kucing. Tiap kucing menghasilkan tunas tegak mirip daun bercabang-cabang, tumbuhan lumut. Kemudian lanjut organ kelamin, yaitu antheridium dan archegonium muncul di ujung-ujung tunas. Kemudian lanjut pada pembuahan terjadi dengan perantara air atau gerak kemotaksi. Lanjut ke hasil pembuatan zigot berkembang menjadi spora lumut. Dan lanjut terakhir adalah di dalam sporangonium, sel induk spora membelah secara bereproduksi menghasilkan 4 spora. Jika antheridium dan archegonium terdapat dalam satu individu tumbuhan lumut di tubuh berumah satu, yaitu monoesis. Jika dalam satu individu hanya terdapat antheridium dan archegonium saja, maka disebut dua rumah, yaitu difis. Lumut ini diklasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama, seperti yang disebutkan teman saya tadi, ada lumut daun, lumut hati, dan juga lumut anduk. Yang pertama, lumut daun atau Bryophyta. Lumut daun merupakan lumut yang paling banyak dikenal. Hamparan lumut sering terdapat di tempat-tempat yang lembab. Lumut daun mempunyai struktur seperti akar yang disebut rizoid, struktur seperti batang, dan struktur seperti daun.
Tubuh fase gametofit lumut daun seperti gametofit. Di bagian atasnya, kebanyakan spesies lumut menghasilkan gamet berbeda sehingga dapat dibedakan antara tumbuhan jantan dan betina. Akan tetapi, ada juga yang menghasilkan antheridium dan actinium pada suatu tumbuhan. Yang kedua, lumut hati. Lumut hati mencakup 6.000 spesies. Bentuk tubuh gametofit lumut hati berbeda dengan gametofit lumut pada lumut hati. Tubuhnya tersusun atas usus berbentuk hati yang disebut talus. Di bagian bawah talus terdapat zooid yang berfungsi sebagai akal. Tubuhnya sebagai itu terbagi menjadi 2 lobus sehingga tampak seperti lobus pada hati. Dan yang terakhir ada lumut tanduk. Lumut tanduk mempunyai gametofit mirip dengan gametofit lumut hati. Perbedaannya hanya terdapat pada sporofitnya. Sporofit lumut tanduk mempunyai kapsul memanjang dan tumbuhnya seperti tanduk dari gametofit. Masing-masing mempunyai kloroplas tanggal yang berukuran besar, lebih besar dari kebanyakan lumut, seperti contohnya Anthocerus. Pada spesies ini, Archegonium dan Antheridium melekat pada talus gametofit. Ciri unik dari lumut tanduk adalah sporofit akan terus tumbuh selama fase gametofit. A few moments later. Terima kasih, cukup sekian presentasi kami tentang beberapa spesies lumut, kurang lebihnya mohon maaf. Dan yang terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.